wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pradana dan Bu Retno, kita akan melakukan kegiatan coaching di mana saya akan berperan sebagai observer. Coachnya adalah Bu Retno, sedangkan coachingnya adalah Pak Pradana. Jenis percakapan coachingnya adalah percakapan pemecahan masalah, gitu ya. Sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa kita akan melakukan coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Nanti akan meliputi pra-supervisi, observasi, dan pasca percakapan, gitu ya. Nah, ini untuk Bu Retno ini. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan, Bu Retno? Di antara kompetensi ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ini kira-kira untuk kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Retno? Oke, baik. Terima kasih Bu Karina. Yang pasti dari permasalahannya Pak Pradana di sini sebagai coach, yaitu tentang ini ya, pembelajaran P5. Nantinya saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali kira-kira hambatan apa atau potensi apa yang dimiliki, dan juga mungkin di sini Pak Pradana juga memiliki beberapa rancangan solusi yang sebenarnya sudah dipunya nih, tapi bisa di-share, bisa didiskusikan hari ini. Seperti itu, Bu Karina. Begitu ya. Nah, dari jenis kompetensi, berarti ini Bu Retno yang ingin dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu Retno ya? Iya. Nah, dari kompetensi tersebut, kira-kira bagian spesifik yang ingin diobservasi oleh saya yang mana? Lebih spesifiknya. Iya. Karena ini untuk pemecahan masalah ya Bu Karina, yang pasti nanti saya akan menggali tentunya nanti kira-kira dari permasalahan itu, dari permasalahan yang disampaikan oleh coach sendiri, itu kendala yang ada itu seperti apa, itu yang pertama. Kemudian kemungkinan solusi atau langkah-langkah strategis apa yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin fokus kedua hal tersebut ya Bu Karina ya. Oh begitu ya. Baik, kemudian ini kira-kira yang diinginkan itu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan itu yang bagaimana? Indikator ketercapaian tujuan yang diinginkan oleh Bu Retno itu yang bagaimana? Nantinya Bu Retno ingin yang gimana gitu dari kompetensi tersebut? Iya, baik Bu. Yang pastinya saya nanti ya dari coach juga seperti itu. Nantinya dari hasil diskusi ini, hasil percakapan ini nantinya dari coach sendiri nanti dapat menentukan langkah strategis apa sih gitu loh yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu tentang pemecahan masalah ya, pemecahan masalah terkait pembelajaran proyek proyek P5 itu. Begitu ya Bu Retno. Baik, mungkin kegiatan coaching bisa dimulai. Nanti saya akan melaksanakan peran saya sebagai observer dengan mencatat dari apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar dari kegiatan coaching tersebut. Baik, monggo Bu Retno dan Pak Pradana. Selamat malam Pak Pradana. Selamat malam Bu Retno. Iya. Hari ini seperti apa yang sudah disampaikan tadi ya, gambaran terkait diskusi kita pada malam hari ini terkait proses coaching kita dengan permasalahan yang ada nih di sekolah Pak Pradana, yaitu penerapan pembelajaran P5. Nah, dari pertemuan kita pada malam ini, kira-kira tujuannya
tujuan dari Pak Pradana sendiri sebagai coach itu ingin yang diskusi ini ingin seperti apa? Jadi gini Bu Retno, di sekolah saya itu kan tahun ini berlaku sebagai sekolah penggerak. Kemudian mulai menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, salah satu muatannya adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ Bu Retno, Bapak Ibu guru itu ketika menyiapkan perangkat pembelajaran, dia masih mengacu pada kurikulum 2013. Ketika diterapkan, ternyata banyak materi yang belum sampai tuntas, waktunya sudah termakan oleh kegiatan P5. Karena ternyata di dalam kurikulum Merdeka itu ada muatan namanya P5. Nah, sehingga karena dulu Bapak Ibu guru itu mengawali seperti kurikulum 2013, maka mungkin baru 3/4 materi itu sudah habis waktunya, sedangkan 1/4 waktu itu dimanfaatkan untuk P5. Nah, itu permasalahan pertama, pembelajaran materinya tidak tuntas. Yang kedua, di sisa 1/4 waktu pembelajaran itu kan ada proyek P5. Dengan proyek yang dicanangkan oleh sekolah, itu rasanya masih banyak anak-anak itu yang kurang maksimal menggarap proyek tersebut, sehingga banyak di antara mereka yang seharusnya profil pelajar Pancasilanya itu keluar, gotong royongnya itu keluar, kemudian sikap empatinya itu keluar, justru acuh tak acuh karena waktu yang diberikan terlalu panjang. Mereka banyak menganggur. Jadi proyeknya kan satu, waktunya panjang. Di sela-sela itu dia materi P5-nya itu mungkin belum terlalu padat ya. Akhirnya mereka banyak menganggur. Jadi di sela-sela waktu itu menurut saya kurang efektif lah. Nah, itu terjadi suatu hal yang disayangkan. Di satu sisi materi pembelajaran belum selesai, di sisi lain ada waktu luang yang panjang untuk P5 tapi belum dimanfaatkan secara optimal. Begitu Retno. Oke, baik. Jadi ini saya ulas ya Pak ya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini yaitu Pak Pradana di sini selaku coach di sini ingin menemukan pemecahan masalah ya terkait penerapan pembelajaran P5 itu ya Pak ya, dari tujuan pertemuan kita. Kemudian tadi sebenarnya sudah sedikit ini ya, sudah sedikit teridentifikasi ya permasalahannya ya. Seperti itu. Kalau saya boleh ulas di sini, yang pertama karena ini memang kurikulum yang baru ya, kurikulum yang baru diterapkan sehingga banyak materi yang tidak tuntas seperti itu. Kemudian untuk proyek P5 di sini tuh sebenarnya harapannya itu kan muncul dari diri murid, itu kan ada sikap gotong royong, kemudian saling empati seperti itu. Nah, itu yang tidak tercapai pada akhirnya. Justru malah seperti tidak merata ya, karena ada anak yang sangat perhatian sekali ingin menuntaskan tugasnya, tetapi ada juga sebagian anak yang acuh tak acuh ya terhadap tugas kelompoknya seperti itu. Dan tadi yang saya dengar juga bahwa waktu yang banyak untuk penyelesaian proyek ini karena tidak selalu atau bisa diselesaikan dalam beberapa hari, sehingga bikin anak-anak banyaknya nganggur gitu ya Pak ya. Betul Bu, betul. Iya, baik. Nah, kalau saya boleh tahu nih dari percakapan kita di sini, dari diskusi kita hari ini, pertemuan kita hari ini, kira-kira ukuran keberhasilan dari pertemuan kita yang Pak Pradana inginkan seperti apa? Ya, saya pengen dapat solusi Bu.
biar baik. orang-orang itu apa ya, materinya itu tuntas ya. Kalaupun waktunya itu harus dikorbankan untuk P5 itu optimal gitu loh Bu. Jadi bukannya waktunya sudah dikorbankan, tetapi anak-anak justru malah keleleran ya kan, karena waktunya sangat panjang untuk proyek P5 itu, tapi tidak dimanfaatkan secara optimal. Kalau begitu kan sayang, lebih baik kita isi dengan materi kita saja biar tuntas kan kayak gitu. Oh baik ya Pak ya. Kemudian dari permasalahan yang ada seperti itu, kira-kira kesempatan atau peluang yang dimiliki ya dari Pak Pradana sendiri sebagai coach atau mungkin dari lingkungan seperti itu, kira-kira apa ya Pak yang dimiliki yang potensial sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai? Kira-kira apa Pak ya peluangnya? Ya maksud saya itu Bapak Ibu guru itu bisa bersinergi ya Bu. Karena gini, seringkali misalkan P5 itu memakan waktu di akhir jam pelajaran di hari itu. Kan itu gantian ya Bu, Senin, Selasa, Rabu itu kan jam terakhirnya kan beda-beda. Ada kalanya jam terakhirnya seni budaya, ada kalanya PKN, ada kalanya sosiologi, ada kalanya olahraga. Nah, guru-guru yang terakhir itu maksud saya itu bersinergi. Jangan kalau masuk ke kelas yang sama di satu pertemuan atau pertemuan yang lain itu menyampaikan materi yang sama pula. Nah, itu membuat anak-anak kan bosan. Akhirnya anak-anak enggak teknik ya Bu ya, tidak memperhatikan. Nah, itulah yang saya maksud, supaya bersinergi, disusunlah ada jurnalnya. Selama ini jurnal itu dikasihkan ke anak-anak Bu. Jadi jurnal P5 itu dikasihkan anak-anak per individu ya. Maksud saya itu selain mungkin ya untuk mengukur progres individu, untuk mengukur pencapaian ya, karena ada pencapaiannya kan ada nilainya sendiri Bu. Istilahnya itu sudah memuaskan atau apa gitu ya. Saya belum detail nih. Nah, itu bolehlah anak masing-masing individu punya, tetapi kelas itu harusnya juga punya semacam jurnal kegiatan P5. Jadi setelah guru ini masuk menyampaikan satu materi, besok guru masuk lagi tidak menyampaikan materi yang sama. Lebih-lebih kalau ditipu anak-anak, ini kegawat Bu. Jadi suatu ketika itu ketemu kasus, misalkan hari ini pemaparan tentang visi misi perusahaan gitu ya, besoknya minta visi misi lagi. Nah, itu kan tidak efektif. Oh, Pak, kemarin loh sudah ada yang nyeletuk seperti itu. Oh, berarti ini kan anak-anak tidak seperti itu. Ini harusnya ada jurnal, terus ada pembagian jobdesk. Ya itu tadi, Bapak Ibu guru harus bersinergi. Nah, mungkin seperti itu Bu, maksud saya itu, supaya P5-nya itu efektif, anak-anak juga mendapatkan materi yang segar, yang fresh, sehingga mereka terus tertarik dan tidak lalai ya terhadap tugas P5-nya. Seperti itu Bu Retno. Oke, baik. Ya, positif sekali ya Pak ya. Yang pastinya kan nanti biar alur dan juga teknis pembelajaran P5 ini kan bisa berjalan dengan optimal ya pastinya tentunya seperti itu. Betul. Baik. Kemudian kira-kira dari apa yang tadi yang sudah sedikit diulas ya sama Pak Pradana, apa sih Pak gitu loh, mungkin apakah ada gitu hambatan atau gangguan yang sekiranya mengganggu nih perjalanan untuk mencapai tujuan tadi seperti itu? Mungkin ya Bu ya, penyamaan persepsi. Biasa kan barang baru itu selalu butuh untuk diidentifikasi. Mungkin kita butuh waktu ya memang untuk menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kurikulum yang baru, sehingga semua pihak itu memiliki persepsi yang sama ya, yang selaras satu sama lain, sehingga ketika diajak untuk menuntaskan satu program, misalkan seperti ini ada jurnal P5, terus lagi Ibu mungkin nanti perlu ditinjau ulang di modul ajarnya, jadi supaya
teman-teman itu tidak menyamaratakan seperti halnya modul ajar atau RPP kurikulum 2013. Misalkan harusnya 16 pertemuan dihabiskan untuk materi saja. Nah, sekarang kan kepotong untuk P5. Itu teman-teman harus meninjau lagi modul ajarnya supaya materi itu tuntas, tidak ada yang menggantung. Ya mungkin itu Bu, persepsi saja yang memang harus diselaraskan dengan berbagai kegiatan. Mungkin ada in-house training atau seminar atau simposium dan sejenisnya, itu mungkin akan sangat membantu. Mungkin seperti itu deh Bu Retno ya. Iya, tidak terasa ya Pak. Sebenarnya dari diskusi kita ini sebenarnya sudah mulai tergambar ya, sudah mulai terbaca dari permasalahannya, kemudian rancangan solusi tadi itu sebenarnya sudah secara tidak langsung sudah Pak Pradana sampaikan seperti itu. Seperti antara lain bagaimana guru itu nantinya dapat bersinergi ya ke depannya ya. Sehingga memang materi yang disampaikan setiap pertemuan atau setiap guru yang berbeda itu tidak sama seperti itu. Nah, caranya apa, strateginya apa? Tadi dengan adanya jurnal yang tidak hanya dipunya sama anak-anak secara pribadi, tetapi itu juga dipunya di kelas ya seperti itu, atau mungkin setiap guru itu punya, sehingga sudah tahu nih pencapaiannya sudah sejauh mana dan tidak mengulang apa yang sudah disampaikan sebelumnya seperti itu ya, biar nggak ini juga ya dikerjakan sama muridnya juga ya Pak ya. Biar nggak gitu muridnya. Iya. Kalau kita ngajarin kita sendiri nggak mungkin sama. Misalkan hari ini jam terakhir seni, besok PKN, besok lagi bahasa Indonesia, nggak mungkin sama kan kita yang belajarnya. Ini kan materinya satu tapi kan diajar banyak duluan gitu. Nah itu Bu, kelemahan-kelemahannya. Dan yang satu ya Pak ya tadi ya Pak ya, sebenarnya hambatannya sendiri yang sudah disampaikan oleh Pak Pradana di sini kan sebenarnya kan penyamaan persepsi ya, ataupun visi ya seperti itu, yang memang ini yang harus dikantongi, yang harus dipunya ya Pak ya seperti itu. Nah dari apa yang sudah Pak Pradana sampaikan tadi, kira-kira rencana tindak lanjut yang sekiranya nih dapat diimplementasikan atau dapat dilaksanakan itu ke depannya seperti apa? Ya mungkin saya akan mengkomunikasikan ini kepada koordinator P5-nya Bu. Sebelum nanti didiskusikan dengan komite pembelajar ya. Terus kemudian didiskusikan pula dengan mungkin pemangku kepentingan di pihak sekolah, kan ada Wakasek kurikulum untuk diadakan semacam seminar, simposium atau workshop. Ya, menyusun modul itu kan butuh workshop. Jadi kalau cuma sehari pulang itu sepertinya enggak tuntas Bu. Memang mereka harus dikunci, nginep di hotel di mana di Batu ya 3 hari 2 malam gitu kan tuntas. Nah itu harus jadi produk kan kayak gitu. Nah, itu baru bisa diimplementasikan. Mungkin seperti itu. Ya, sambil healing. Ya. Iya baik. Berarti ini ya Pak ya, rencana tindak lanjut nantinya yang bisa dilakukan yaitu yang pertama itu mengkomunikasikan tentunya ya dengan koordinator P5 dengan Wakasek ya selaku ini ya Wakasek kurikulum seperti itu, dan juga melaksanakan in-house training atau workshop seperti itu. Nah, dari rancangan tindak lanjut ini nantinya ini berarti ini ya Pak ya, nantinya dari rencana aksi yang sudah dicanangkan ya atau sudah diatur di sini, kira-kira dukungan apa sih yang diperlukan dari Pak Pradana sendiri gitu kan ya, untuk bisa berjalan dengan maksimal atau optimal. Ya mungkin kalau nanti usulan saya diterima oleh koordinator P5, diteruskan ke komite pembelajaran, diteruskan ke Wakasek kurikulum, dan didukung oleh stakeholder ya, kepala sekolah. Saya rasa itu akan
cepat nih penyesuaian. Mumpung ini kan masih semester 1 ya Bu ya. Ini masih ada semester 2, masih ada project P5. Kalau ini evaluasinya 1 semester ya masih ada perbaikan di semester yang kedua. Ya, saya rasa dukungan apa ya? Support sistem itu memang harus dari atas. Kita dari bawah ini kan menyelaraskan aja ini loh yang terjadi di lapangan. Nah, gimana di atas, ayo kita bergerak menyesuaikan untuk kekurangannya. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Pradana. Lalu komitmen apa nih dari Pak Pradana sendiri yang akan dilakukan ya nantinya gitu lah untuk melanjutkan rencana-rencana tersebut, strategi tersebut? Ya, kalau ini kan di tempat saya itu dibagi, Bu. Project P5 itu ada 3. Kebetulan ini yang pertama, ini yang sudah berlangsung ya. Terus nanti ada yang kedua di semester 2 dan juga ketiga. Nah, nanti dari evaluasi yang pertama itu kan ada forumnya, ada koordinatornya juga. Kebetulan saya bukan koordinator tapi MGMP aja ya di seni budaya dan prakarya. Itu kan kendala itu yang saya temukan, termasuk juga di pelajaran lain seperti olahraga itu juga seperti itu. Nah, nanti mungkin dari situ saya langkah yang paling memungkinkan ya saya memberikan evaluasi lah nanti di rapat sebelum atau jelang rapotan itu tentang P5 itu kendala yang ditemui seperti ini ya, supaya diberikan tindak lanjut seperti yang sudah tadi kita rencanakan. Seperti itu, Bretno. Baik. Sudah ya Pak, jadi sudah tergambar dengan jelas sih sebenarnya ya terkait permasalahannya apa, kemudian Pak Pradana sendiri sudah dapat mengidentifikasi terkait permasalahan tersebut, hambatan dan kendalanya seperti apa, rancangan solusinya seperti apa, kemudian dukungan yang diperlukan, dan komitmen apa nih dari Pak Pradana sendiri yang bisa dilakukan untuk bisa menjalankan aksi-aksi tersebut untuk ini ya terkait penerapan pembelajaran P5 sehingga ke depannya ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi, dengan lebih optimal lagi seperti itu. Mudah-mudahan ya Pak ya apa yang sudah dirancangkan di sini dapat bisa di-sharekan dan diterima sehingga nantinya dapat tersusun sebuah visi penyamaan persepsi antara Pak Pradana dan juga tim guru maupun dari para pemangku kebijakan di sekolah Pak Pradana sendiri di sini sehingga nantinya ini tujuan atau harapan pribadi Pak Pradana bisa menjadi harapan besar untuk semuanya. Seperti itu ya Pak ya. Nah, ini saya sangat semangat sekali ya dengan apa yang kita diskusikan. Nah, saya juga penasaran nih nantinya dengan dari apa yang nanti sudah akan dilaksanakan dari rancangan aksi tersebut, rencana-rencana aksi Pak Pradana tersebut. Saya penasaran juga nih nanti terkait perkembangan ataupun perbaikan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi bersama sehingga itu bisa dapat dilaksanakan. Nantinya kita bisa diskusi lagi kapan ya Pak untuk bisa kita sharing lagi terkait perkembangan untuk penyelesaian permasalahan yang ada. Kebetulan ini kita mau rapotan tanggal 13 Bu. Jadi nanti tanggal 12 kan kita sudah rapat. Nanti saya coba usulkan itu nanti perkembangannya seperti apa, kendala ketika ide tersebut sudah diungkapkan seperti apa. Mungkin kita bisa ketemu lagi tanggal 15 aku ya. Insya Allah tanggal ketemu lagi supaya nanti saya cerita lagi ya perkembangannya seperti apa. Siapa tahu kalau ada kendala Bretno juga memiliki ide-ide, gagasan, juga pengalaman lain yang bisa dibagi untuk bisa saya terapkan. Seperti itu Bretno. Baik, terima kasih Pak Pradana karena sudah sangat open mind ya dengan diskusi kita hari ini sehingga sudah tergambar rancangan aksi untuk kedepannya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di jadwal yang tadi ya Pak ya, di waktu yang sudah kita jadwalkan tadi ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan maksimal. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bretno.
Baik Bu Retno dan Pak Pradana, sepertinya asik berdiskusi begitu ya, membahas tentang penerapan P5 di sekolahnya Pak Pradana yang sangat kompleks sekali ya Pak Pradana ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin ingin saya gali dari diskusi ini terhadap Bu Retno gitu, karena tadi di awal kan Bu Retno sudah menyampaikan bahwa ingin mengembangkan kompetensi dari coaching, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Nah, dari hasil kegiatan coaching tersebut Bu Retno, kira-kira apa saja yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Retno saat coaching? Ini berkaitan dengan indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi yang Bu Retno inginkan itu. Ya, yang pasti tadi saya sudah ini ya Bu, saya sudah menggali kendala apa sih yang sebenarnya terjadi terkait permasalahan yang ada. Dalam hal ini dari permasalahan coaching yaitu penerapan pembelajaran B5. Dan tadi juga saya sudah menggali kemungkinan atau langkah-langkah strategis apa yang sekiranya bisa dilakukan coaching seperti itu untuk mengatasi permasalahannya. Seperti itu Bu Karina. Nah, baik, berarti Bu Retno sudah berupaya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu Retno ya. Kemudian kira-kira setelah ini Bu Retno, apalagi kompetensi yang ingin Bu Retno kembangkan selain mengajukan pertanyaan berbobot? Untuk kedepannya ini kan tadi kan saya sudah berdiskusi dengan Pak Pradana selaku coaching kali ini, karena memang nanti juga kita akan ada pertemuan berikutnya seperti itu. Nanti saya akan ini ya Bu, dari hasil evaluasi dari rancangan aksi ya, dari rancangan aksi yang sudah dilakukan, ya pasti saya nanti ingin mendengarkan secara aktif nih, kira-kira evaluasi atau ketercapaian yang sudah terjadi, yang bisa berhasil dicapai nanti Pak Pradana seperti apa, yang nantinya akan menjadi bahan diskusi lebih lanjut, seperti itu Bu. Saya ingin mendengarkan cerita dari Pak Pradana. Kompetensi itu. Mendengarkan aktif ya Bu ya? Iya, betul. Baik, ini yang terakhir Bu Retno. Saya ingin menyampaikan catatan dari hasil observasi saya berdasarkan data begitu. Saya dari hasil pengamatan ini Bu Retno sudah melakukan coaching dengan baik karena Bu Retno sudah membebaskan asumsi atau judgement terhadap coaching begitu ya Bu Retno. Kemudian Bu Retno juga sudah mengacu pada indikator capaian kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di sini tadi saya mencatat ada beberapa pertanyaan berbobot yang sudah Bu Retno ajukan. Di antaranya adalah keberhasilan apa yang diinginkan dari coaching begitu. Kemudian hambatan atau gangguan apa dari permasalahan yang dihadapi oleh si coaching itu. Kemudian Bu Retno juga menyampaikan pertanyaan rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh coaching. Kemudian ada dukungan yang diperlukan ya atau support yang diinginkan oleh si coaching, dan yang terakhir adalah komitmen gitu. Komitmen dari si coaching untuk melaksanakan tindak lanjut dari strategi atau rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching. Begitu nggih Bu Retno. Nah, nanti semoga ke depan yang diharapkan oleh Bu Retno, pengembangan kompetensi baik mengajukan pertanyaan berbobot maupun mendengarkan aktif bisa lebih meningkat lagi dan mendapatkan hasil yang baik. Itu nggih Bu Retno. Baik, terima kasih Bu Karina. Dari saya sebagai observer kali ini cukup sekian. Nanti kita bisa lanjutkan lain waktu. Terima kasih Bu Retno dan Pak Pradana. Ya, terima kasih kembali Bu Karina. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.